الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عماد ووضع الأرض وهيأها للعباد وجعلها مقرهم أحياء وأمواتا فمنها خلقهم وفيها يعيدهم ومنها يخرجهم تارة أخرى يوم المعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مضاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل العباد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita renungi ciptaannya serta mentadabburi ayat-ayatnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang mau merenung. Allah taala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ", yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berdoa, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'adzaban nar." Ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berpaling dari ayat-ayatnya dan tidak mau merenunginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun." Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka berpaling darinya. Oleh karena itu, para salafus saleh senantiasa merungi ciptaan Allah dan mentadabburi ayat-ayatnya serta mengajak orang lain untuk melakukannya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah." Merenung sesaat lebih baik daripada salat semalam suntuk. Wahab bin Munabi rahimahullah ta'ala juga mengatakan, "Ma talat fikratum mri'in qattun illa fahim, wa ma fahima illa alim, wa ma alima illa amil." Tidaklah seseorang memikirkan sesuatu dengan mendalam, melainkan ia akan memahaminya, dan tidaklah ia memahami sesuatu, melainkan ia akan mengetahuinya, dan tidaklah ia mengetahui sesuatu melainkan seharusnya ia mengamalkannya. Bishr al-Hafi rahimahullah juga mengatakan, "Lau tafakkara an-nasu fi 'azamatillahi ta'ala lamma 'asawhu." Seandainya manusia mau merenungi keagungan Allah, niscaya ia tidak akan berani bermaksiat kepadanya. Hal itu karena merenungi keajaiban makhluk ciptaan Allah dengan beragam rahasianya akan menumbuhkan rasa ta'zim dan juga rasa takut kepada Sang Khaliq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila manusia di zaman sekarang memperhatikan berbagai macam penemuan modern, mereka akan terpesona dengan pembuatannya yang begitu teliti dan manfaatnya yang amat besar. Tak jarang mereka pun menaruh kekaguman kepada para penemu dan pembuatnya, padahal semua itu hanyalah bagian kecil dari rahasia alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan tundukkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala lah yang menyingkap sebagian rahasia itu kepada hamba-hambanya dan mengilhamkan kepada mereka bagaimana cara memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Maka sesungguhnya segala penemuan itu beserta para penemunya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah.
Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan para hambanya untuk merenungi makhluk-makhluknya. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inzuru mada fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Allah Ta'ala juga berfirman, Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal itu karena jika manusia memandang makhluk-makhluk ini dengan mata pikiran dan pandangan hati yang jernih, pikirannya akan menuntunnya kepada Sang Pencipta dan kepada keyakinan bahwa Dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha benar dan Maha nyata. Fitrah manusia mengakui keesaannya, ketuhanannya, kebijaksanaannya dan kasih sayangnya. Demikian pula ia akan memahami bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati sebagaimana Dia telah menghidupkan bumi yang telah mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh manusia untuk merenungi ciptaan, untuk merenungi penciptaan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenungi awal penciptaannya, pertengahan hidupnya dan akhir kehidupannya. Karena pada semua itu terdapat bukti paling kuat akan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya dalam penciptaan manusia terdapat banyak keajaiban yang tidak akan habis diungkap meski umur manusia dihabiskan untuk menelitinya. Lihatlah bagaimana air mani yang hanya setetes cairan hina lagi menjijikan dikeluarkan oleh Rabb semesta alam dari antara tulang sulbi dan dada, lalu diarahkan ke tempat menetapnya di dalam rahim, yang mana jika seluruh jin dan manusia berkumpul untuk menciptakan satu bagian kecil darinya, seperti pendengaran, penglihatan, akal, ruh, atau tulang, mereka pasti tidak akan mampu melakukannya. Karena itu semua adalah sunnallahilladzi atqana kulla syai'. Karena itu semua adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu renungilah kerajaan langit, betapa tinggi dan luasnya langit, betapa indah bangunannya, dan betapa menakjubkan matahari, bulan dan bintang-bintangnya. Semua itu lebih agung daripada penciptaan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah penciptaan kalian yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangun olehnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah telah meninggikan bangunannya dan menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat pula bumi ini, ia adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai hamparan bagi hamba-hambanya, menundukkannya agar mudah ditinggali dan menciptakan di dalamnya berbagai macam logam, tumbuhan serta makhluk hidup. Ada manusia, ada hewan jinak dan liar, dan ada pula serangga. Juga di dalamnya terdapat lautan, sungai, gunung dan pasir, dan di antara langit dan bumi ada angin, ada awan yang dikendalikan serta burung-burung yang terbang di udara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbid." Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pengasih. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat pula malam dan siang yang terus silih berganti. Terkadang malam lebih lama daripada siang dan terkadang siang lebih lama daripada malam. Allah Ta'ala berfirman,
waj'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat, waj'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, waj'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua makhluk itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugasnya di alam semesta dan menghasilkan manfaat sesuai dengan fungsinya. Mereka semua bertasbih, memuji Rabb mereka, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Artinya, mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya lah apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena hal inilah mata hati orang-orang kafir dan orang-orang munafik menjadi buta. Mereka tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula mereka merenungi ayat-ayat tersebut kecuali dengan pandangan yang dangkal, pandangan seperti binatang ternak yang hanya terbatas pada kenikmatan sesaat dan manfaat dunia yang berlalu dengan cepat. Mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan semua itu. Mereka mengingkari nikmat-nikmatnya dan menyangka bahwa semua kemajuan teknologi dan beragam industri yang mereka capai adalah murni hasil dari kekuatan, usaha, dan pikiran mereka semata. Mereka tertipu dengan berbagai penemuan yang berhasil mereka raih, lalu bersikap sombong dan angkuh di muka bumi tanpa hak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika mereka melihat dirinya sendiri serba berkecukupan. Mereka tidak mengambil pelajaran dari nasib umat-umat terdahulu, orang-orang ateis, orang-orang yang berkuasa di muka bumi ini zalim, dan bangsa-bangsa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang binasa sebelum mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal yanzuruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim." Artinya, mereka yaitu orang-orang kafir tidak menunggu kecuali seperti hari-hari, yaitu kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik untuk senantiasa menafakuri ayat-ayatnya dan mengamalkan ketaatan kepadanya, serta memohon perlindungan dari keburukan jiwa kita dan dari buruknya amal perbuatan kita. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashirin nadhir was-sirajil munir, faqad amarakumullahu bis-salati was-salami alaihi, faqala azza min qailin alima, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi 'ashra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة